Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1342. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah, kita langsung masuk ke isi ceritanya. Yang mengguncang langit langsung bangkit. Aura iblis ini mengandung aura gelap yang aneh, dan itu meledak seketika, menyapu dunia ini dan langsung menakuti banyak orang kuat di bawah. Ada apa dengan Tuan Raja Iblis Abadi? Gumam banyak iblis di sana, nampak mereka tidak mengerti. Pada saat ini Qin-Chen juga terkejut. Raja Iblis Abadi ini, apakah dia benar-benar dapat mengetahui penyelidikanku? Tapi mustahil, gumam Qin-Chen. Itu hanyalah Raja Iblis Abadi di ranah puncak tahap akhir Tianjun. Meskipun dia kuat, tetapi dengan kekuatan Qin-Chen sekarang, hanya puncak tahap akhir Tianjun seharusnya tidak akan bisa mendeteksi pengintaiannya. Tidak, itu adalah kekuatan kegelapan yang aneh, kata Qin-Chen. Dia tiba-tiba menemukan petunjuknya. Pantas saja menurutku aura Raja Iblis Abadi ini aneh. Aura iblis pada orang ini sangat aneh sehingga mengandung atribut dari kekuatan kegelapan. Kekuatan kegelapan adalah kekuatan ras asing. Sebenarnya itu harusnya menjadi kekuatan tambahan. Meskipun itu adalah energi iblis dari klan iblis, tetapi itu harus berbeda. Namun aura kegelapan pada Raja Iblis Abadi ini tampaknya telah menebur ke dalam dirinya menjadi satu. Mungkinkah ras iblis telah menguasai metode untuk sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan kegelapan? Kata Qin-Chen. Pada saat ini Lord of the Abyss yang melawan Lin Iblis dan yang mulia Pilangit juga merasakan anomali pada Raja Iblis Abadi, dan warna wajah mereka juga berubah. Mengintegrasikan kekuatan kegelapan, apakah hal tersebut telah dikakukan oleh ras iblis? Jika ini masalahnya, maka tidak mengherankan jika kekuatan lautan Dewa Iblis Kekacauan telah meningkat begitu cepat. Hati Qin-Chen juga bermartabat, namun Qin-Chen segera memulihkan pengintaiannya dan menyatukan napasnya. Kemudian saya melihat Raja Iblis Abadi yang menggulung lautan badai. Dia menyapu persepsi ilahinya, tetapi tidak peduli bagaimana dia menyapukan persepsinya. Dia tidak pernah menemukan siapa orang yang telah mengintainya. Mungkinkah itu hanyalah ilusi? Gumam Raja Iblis Abadi. Dia pun segera menarik kembali energi iblisnya. Kemudian Raja Iblis Abadi mengangkat tangannya dan boom, saya kemudian melihat cahaya iblis dalam sekejap jatuh ke tanah. Lalu kemudian melihat riak bermutu tinggi bersinar, tebal, persegi, luas. Pada saat itu, ada formasi besar yang mengerikan. Satu demi satu dunia tiba-tiba memunculkan seperti sebuah cincin arena. Ada gelombang udara mematikan pada cincin arena tersebut. Pada saat ini semua orang sepertinya tidak berada di alun-alun lagi, tetapi berada di medan perang. Aura pembunuh yang tak ada bisa terus melonjak. Cahaya ajaib yang luar biasa nampak memenuhi langit. Ternyata saat ini konferensi Pulau Iblis telah terbuka, dan sebanyak 8 arena seperti pertarungan berdarah. Semuanya tempati posisi sihir iblis ke-18. Kata Raja Iblis Abadi. Dia melolong dan tiba-tiba penonton dibuat heboh. Kemudian kelompok Qin-Chen dan Raja Iblis Batu Hitam pun langsung mengalir ke arah arena duel tersebut. Tidak hanya Raja Iblis Batu Hitam, tetapi Raja Iblis lainnya juga menukik dan satu demi satu masuk. Sebanyak 18 Raja Iblis dengan Jenderal Iblis mereka masing-masing. Mereka menempati 18 tempat berdarah. Hal pertama yang harus dimulai sekarang adalah pertempuran pertahanan. Qin-Chen kemudian melihat sekeliling dan melihatnya dengan sekilas. Ada total 18 platform pertarungan darah. Setiap platform pertarungan darah memiliki iblis di bawah komando Raja Iblisnya sendiri. Selain itu, platform pertarungan darah di mana Raja Iblis memiliki perintah tertentu. Dari depan ke belakang adalah iblis tingkat pertama, dan di belakang adalah Raja Iblis tingkat ke-18. Qin-Chen berada di platform berdarah mereka. Platform Raja Iblis pertama hampir bergantung pada tahta iblis abadi. Semakin jauh maka semakin tinggi peringkatnya. Di sini semuanya berkaitan dengan kekuatan meski arenanya sama.
aturannya masih sama. Pulau Iblis Abadi memulai dengan tantangan. Peringkat Raja Iblis pertama hingga ke-12 dapat terlibat sementara dalam tantangan. Dan Raja Iblis peringkat ke-13 hingga ke-18 siapapun dapat menantang. Dan pemenang akan menjadi Raja Iblis yang baru. Namun tantangan Raja Iblis sangatlah sulit. Dan jika Anda ingin menjadi Raja Iblis yang baru, maka Anda harus mengalahkan Jenderal Iblis di bawah komando Raja Iblis ini terlebih dahulu. Selamat mencoba semuanya. Dan semoga di antara kalian bisa melahirkan Raja Iblis yang baru, kata Raja Iblis Abadi. Pertempuran ini tidak mengharuskan mereka untuk bertindak karena hanya 6 Raja Iblis terbawah yang akan ditantang. Raja Iblis Batu Hitam, dalam beberapa tahun terakhir ada banyak ahli budidaya biasa di Laut Iblis Dewa Kekacauanku. Mereka semua menunggu dengan penuh semangat untuk menjadi Raja Iblis baru. Tergantung apakah para bawahanmu itu memiliki kekuatan. Pada saat ini Raja Iblis Banjir Darah berkata sambil tersenyum dan matanya tertuju kepada Raja Iblis Batu Hitam. Raja Iblis Batu Hitam, kamu jadilah milikku dan mungkin aku bisa memblokir banyak penantang untukmu. Jika tidak dengan kualifikasi Raja Iblis ke-16mu, saya khawatir itu akan, kata Raja Iblis Banjir Darah. Dia tertawa. Namun mendengar itu Raja Iblis Batu Hitam tentu saja menolak. Saat ini di alun-alun sudah ada orang-orang kuat yang berjalan keluar. Aku akan menantang Raja Iblis ke-18. Mengaum. Sebuah raungan terdengar. Nampak itu adalah seorang iblis kekar yang kuat. Dia sangat mengerikan, dia meraung, dia langsung membuat bayangan-bayangan paus iblis. Dan itu langsung ingin menyerang ke arah Raja Iblis ke-18 beserta jenderal-jenderal iblisnya. Klan Paus Iblis. Banyak orang yang nampak melihatnya dengan dingin. Tak heran orang ini berani menantang, ternyata itu adalah kekuatan Paus. Paus itu juga merupakan ras lokal di lautan iblis kekacauan ini dan merupakan ras yang hegemonik. Di zaman kuno itu juga merupakan penguasa di lautan yang kacau ini. Namun karena semakin banyak iblis dari seluruh dunia yang memasuki lautan iblis dewa kekacauan, ras Paus Iblis telah kehilangan statusnya sebagai penguasa laut iblis kekacauan. Sekarang, klan Paus yang kuat ini begitu dia muncul, dia meledak dengan napas surga. Dia mengaum. Paus Iblis besar menyerang. Dia melawan para jenderal iblis di bawah komando Raja Iblis ke-18. Dan dia menyerang dan kuat. Serang. Raja Iblis ke-18 tidak perlu berbicara. Para jenderal iblis di bawah komandonya telah melangkah maju untuk menyerang. Ledakan. Cahaya iblis dari segala warna naik ke langit, berubah menjadi gelombang iblis yang tersapu. Namun pada saat berikutnya, gelombang iblis yang tak berujung pecah dan banyak jenderal iblis di bawah komando Raja Iblis ke-18 langsung bergejolak saat ini dan mereka langsung diterbangkan keluar dalam sekejap. Apa? Adegan ini pun seketika mengejutkan semua orang. Karena mereka semua tidak menyangka bahwa para jenderal iblis di bawah komando Raja Iblis ke-18 dikalahkan oleh hanya klan Paus itu. Itu ahli Tianjun. Hei, orang kuat dari klan Paus Iblis ini ternyata adalah seorang Tianjun. Tiba-tiba suara menghirup udara dingin terdengar dan semua orang melihat ke arah ahli teratas dari klan Paus Iblis itu. Di atas tubuhnya yang menjulang tinggi, aura cuaca buruk muncul dan paksaan tingkat Tianjun menyapu seperti dewa iblis. Tianjun itu ternyata adalah klan Paus Iblis tingkat Tianjun. Bagus sekali. Tidak heran kamu berani menantang kursi ini. Ternyata kamu merupakan ahli Tianjun yang kuat. Tetapi sayangnya, semua Tianjun tidak bisa menjadi kuat, kata Raja Iblis ke-18. Saya kemudian melihat Raja Iblis ke-18 meraung. Sebuah tombak muncul di tangannya dan dia mengayunkan tombak itu ke arah ahli Tianjun dari klan Paus Iblis. Ahli Tianjun dari klan Paus Iblis itu dibombardir, tetapi dia nampak tidak terluka karena sebuah baju besi muncul di tubuhnya dan memblokir serangan tombak dari Raja Iblis ke-18 itu. Apa? Semua orang berubah warna. Orang kuat dari klan Paus Iblis ini benar-benar dapat memblokir serangan dari Raja Iblis ke-18. Semua orang membuka matanya dan terus menanti. Duar, tiba-tiba di kedua sisi cahaya iblis yang mengerikan melesat ke langit. Di ruang platform ke-18, ledakan sirih yang terus-menerus bertabrakan. Harus dikatakan bahwa Raja Iblis ke-18 ini kekuatannya cukup luar biasa. Bahkan jika dia tidak mampu mengalahkan
Paus Iblis itu. Namun dirinya juga tidak mudah untuk bisa dikalahkan oleh klan Paus Iblis itu. Hal ini pun seketika mengejutkan semua orang. Pertarungan pertama ini begitu mengejutkan dan mengasihkan. Lalu seberapa seru pertarungan selanjutnya. Saat ini di bawah arena ada orang kuat lainnya yang naik ke langit. Hahaha, izinkan aku menantang Raja Iblis ke-17. Terdengar sebuah tawa dan ahli kuat lainnya nampak muncul. Dia bergegas ke tempat Raja Iblis ke-17. Orang ini nampak ditutupi dengan baju besi hitam dan dia memegang sebuah pedang di tangannya. Begitu dia muncul, aura Tianjun langsung mekar dan pedangnya langsung menebas. Aura pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi lautan luas dan dia menebas ke arah para jenderal iblis di bawah komando Raja Iblis ke-17. Duar, pertarungan yang luar biasa di atas arena Raja Iblis ke-17 pun juga terjadi. Hal ini pun membuat banyak orang yang berada di lapangan merasa luar biasa. Ada ahli Tianjun yang kuat lainnya. Dan sekilas terlihat jelas bahwa orang tersebut bukanlah ahli Tianjun yang baru saja menerobos, melainkan dia telah berada di ranah Tianjun selama bertahun-tahun dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Bagaimana bisa begitu banyak ahli Tianjun baru yang muncul di konferensi Pulau Iblis kali ini? Ini cukup mengejutkan. Namun pada saat mengejutkan, menarik, Raja Iblis ke-18 dan Raja Iblis ke-17 telah diambil alih olehmu. Maka kursi ini akan menantang Raja Iblis ke-16. Suara dingin tiba-tiba terdengar, suaranya sangat keras. Dan pada saat berikutnya, sesosok langsung muncul di atas arena. Di arena Raja Iblis ke-16 yaitu Raja Iblis Batu Hitam. Saat berikutnya dalam kehampaan cahaya pedang menyapu. Ternyata yang menyerang Raja Iblis Batu Hitam itu adalah Iblis Raksa. Dia cukup mengerikan, dia memegang pedang tajam di tangannya dan langsung menebas ke arah Raja Iblis Batu Hitam. Tidak baik, Raja Iblis, hati-hati, kata Jenderal Iblis kedua. Dia berseru, dia tidak berani membiarkannya dan dia segera naik ke langit. Boom! Dengan pengalaman dari Raja Iblis ke-18 dan Raja Iblis ke-17, jika membiarkan Raja Iblisnya diserang, maka itu tidak cukup. Oleh karena itu dirinya sebagai Jenderal Iblis di bawah komando Raja Iblis ke-16 yaitu Raja Iblis Batu Hitam, dia langsung naik ke langit. Dia ingin melawan ahli Tianjun itu. Raja Iblis kedua, sumber iblis di dalam tubuhnya benar-benar pecah. Bahkan jika sekarang ini adalah akhir kehidupannya, dia harus bisa untuk menahan serangan ini. Hanya saja, tidak menunggu dirinya bertarung melawan seorang penantang itu. Tiba-tiba sebuah bayangan sosok tiba-tiba muncul di depan para jenderal iblis di bawah komando Raja Iblis Batu Hitam dan orang itu adalah Qin Chen. Kalian kembalilah, ini berikan padaku, kata Qin Chen. Dia berkata dengan acuh tak acuh dan saat berikutnya, boom! Pedang gelap tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen. Pedang gelap itu keluar dan energi pedang yang mencapai langit langsung mengguncang dunia. Kemudian cahaya pedang yang dilepaskan oleh Qin Chen langsung bertabrakan dengan cahaya pedang yang dilepaskan oleh sang penantang. Ledakan. Niat pedang menakutkan di kampan melonjak dalam sekejap. Itu berubah menjadi sungai pedang dan itu langsung membungkus sang penantang yaitu Iblis Raksa. Di saat yang sama, cahaya pedang yang dilepaskan oleh Iblis Raksa itu langsung dihancurkan oleh cahaya pedang yang dilepaskan oleh Qin Chen. Kemudian terjadi hujan kabut darah di sana. Dan Iblis Raksa itu langsung dipenggal oleh Qin Chen. Di saat yang sama, pedang milik Iblis Raksa itu langsung jatuh ke tanah. Dan pedang itu kehilangan kilaunya. Dengan suara tusukan sebelum semua orang sempat merasakan kekuatan penantang ini. Orang penantang ini sudah dipenggal oleh Qin Chen tanpa tulang yang tersisa. Adegan ini pun seketika mengejutkan semua orang yang hadir. Dari kalian semua, siapa lagi yang ingin menantang Raja Iblis Batu Hitam? Ayo naik jika ingin mati, kata Qin Chen. Mata Qin Chen nampak acuh tak acuh dan Qin Chen berkata dengan sangat mendominasi. Ledakan. Seketika penonton pun terguncang, semua orang tercengang. Ini, pertempuran itu berakhir terlalu cepat. Para penonton mereka semua menunjukkan keterkejutan. Mereka mengerutkan kening dan memandang Qin Chen. Tidak hanya para penonton, tetapi bahkan Raja Iblis Abadi pun memandang Qin Chen. Dan dia juga menampilkan sedikit cahaya di matanya, diikuti dengan senyuman di kedalaman matanya. Dia tidak menyangka di bawah komando Raja Iblis Batu Hitam kapan memunculkan seorang master seperti itu. Menarik.
Saat ini untuk sementara waktu orang-orang kuat lainnya di bawah terkejut dan tidak ada yang berani naik ke arena. Pada arena ke-12 nampak Raja Iblis ke-12 yaitu Raja Iblis Banjir Darah tiba-tiba berdiri dan mata dinginnya langsung menatap ke arah Qin-Chen. Dan dia harus mengakui bahwa anak ini di bawah komando Raja Iblis Batu Hitam memiliki kekuatan yang cukup kuat. Kemudian dia memerintahkan Jenderal Iblis Bulu Hitam di bawah komandonya jika sampai Raja Iblis ke-16 yaitu Raja Iblis Batu Hitam naik ke putaran kedua, maka Raja Iblis Bulu Hitam harus bisa mengalahkan Qin-Chen itu di atas arena. Mendengar perintah itu, Jenderal Iblis Bulu Hitam pun mengerti dan dia pun akan memberi paham ketika putaran kedua. Dan dia pasti akan mengalahkan Qin-Chen di arena untuk mendapatkan Raja Iblis Batu Hitam untuk Raja Iblisnya. Di sisi lain saat ini Raja Iblis Burung Hantu Bulan juga menjilat lidahnya dan memandang Qin-Chen dengan sedikit menarik. Menurutnya meskipun pertarungan sebelumnya terlalu cepat, tetapi dirinya tidak yakin apakah itu kekuatan Qin-Chen yang lebih besar ataukah kekuatan sang penantang yang tidak cukup kuat. Tetapi tidak peduli apa, Qin-Chen setidaknya adalah ahli Tianjun yang kuat. Dan dengan tambahan dari Raja Iblis Batu Hitam, setidaknya ada 2 ahli Tianjun yang kuat di arena ke-16. Dan rata-rata yang kuat secara alami tidak akan berani untuk menantang Raja Iblis ke-16 dengan mudah. Ledakan. Saat ini tantangan di arena Raja Iblis ke-18 hampir berakhir. Terlihat pertarungan antara Paus Iblis dan Raja Iblis ke-18 sangatlah sengit. Akan tetapi pada akhirnya Paus Iblis itu berhasil dikalahkan oleh Raja Iblis ke-18. Dan bahkan tubuh Paus Iblis itu langsung hancur dan bahkan jiwanya pun ikut hancur di tempat. Kemudian dalam ruang lingkup platform pertarungan darah, formasi sihir yang mengerikan tiba-tiba melonjak. Lalu terlihat dengan mata telanjang kekuatan daging dan darah serta jiwa dari klan Paus Iblis yang kuat ini. Setelah diledakkan, tubuhnya kemudian diselimuti oleh kekuatan tak terlihat dalam formasi besar ini. Dan perlahan-lahan formasi besar ini langsung menelan semua kekuatan dari Paus Iblis itu. Melihat itu, Qin-Chen juga merutkan kening. Platform pertempuran berdarah ini, Qin-Chen dapat melihat dengan jelas dan Qin-Chen dapat merasakan bahwa di bawah platform pertempuran berdarah ini, formasi sihir yang mengerikan melonjak dan semua orang kuat yang jatuh di sini. Tidak peduli asal-usul mereka, esensi jiwa semuanya akan ditelan oleh formasi ini. Dan itu hilang tanpa bekas sedikit pun. Pertempuran darah ini sepertinya dalam medan perang. Itu sama seperti ketika di arena Pulau Hati Iblis Batu Hitam yang dapat menelan semuanya. Hei, apa yang disebut tantangan ini sepertinya adalah sumber dari sumber iblis dari lautan yang kacau ini, kata Qin-Chen matanya acuh tak acuh. Oleh karena itu dalam hal ini Qin-Chen membuat kesimpulan. Sepertinya tidak peduli berapa banyak orang yang terbunuh, Raja Iblis Abadi tidak akan pernah keberatan. Dan bahkan mungkin berharap akan banyak Master Iblis yang meninggal di sini, kata Qin-Chen. Saat ini tantangan di arena ke-17 juga telah berakhir. Saat ini nampak Master Iblis yang menantang Raja Iblis ke-17 berhasil mengalahkan Raja Iblis ke-17. Apa? Dikalahkan? Di bawah arena nampak yang melihatnya banyak orang terkejut. Raja Iblis ke-17 sebenarnya dikalahkan. Sesuai aturan, setelah Raja Iblis dan para bawahannya dikalahkan, maka Raja Iblis yang baru akan lahir. Dan pada saat ini Master Iblis itu telah menjadi Raja Iblis ke-17 yang baru. Tidak, aku belum kalah. Di platform berdarah Raja Iblis ke-17 dia meraung. Dia tidak menerima kekalahan ini. Namun sebelum dia bisa bergerak, tiba-tiba sebuah tangan besar muncul. Tangan besar ini dengan energi iblis yang melampaui langit. Itu sangat luas dan tidak terbatas. Itu langsung mencubit Raja Iblis ke-17. Di bawah tangan yang besar itu seketika Raja Iblis ke-17 tiba-tiba menjerit dan tubuhnya langsung terjepit dan dia langsung meledak. Tubuh fisiknya dan jiwanya langsung tersebar ke segala arah sebelum kemudian diserap oleh formasi besar. Ayo lanjutkan pertarungan selanjutnya, kata Raja Iblis Abadi. Dia berkata dengan dingin seraya menarik energi iblisnya lagi. Dan saat berikutnya pertempuran kembali berlanjut. Tantangan-tantangan lainnya kembali terjadi dan banyak dari mereka hanya menantang Raja Iblis ke-18 dan Jenderal Iblis di bawah komandonya. Pada saat ini Raja Iblis ke-18 sudah penuh dengan bekas luka
dan setelah dirinya melawan beberapa penantang, pada akhirnya dirinya dikalahkan oleh ahli kuat dari klan Iblis Jang, dan mereka pun langsung meledak. Dan pada saat ini Raja Iblis ke-18 telah berganti pemilik. Dan pada saat ini Raja Iblis ke-17 yang baru saja mendudukinya tiba-tiba ditantang lagi dan pada akhirnya dia dikalahkan. Dan Raja Iblis ke-17 telah berpindah tangan lagi. Tidak hanya Raja Iblis ke-17 tetapi Raja Iblis ke-18 yang baru menduduki nampak ditantang lagi. Sementara Raja Iblis ke-14, ke-15 mereka semuanya juga ditantang. Tetapi mereka semua memiliki kekuatan yang kuat. Kekuatan keseluruhannya jelas tidak lebih baik daripada Raja Iblis ke-17 dan ke-18. Oleh karena itu penantang yang muncul pun dengan mudah dikalahkan dan tidak pernah ada yang berani menantang lagi. Oleh karena itu yang ada pergantian hanyalah Raja Iblis ke-17 dan Raja Iblis ke-18. Ras iblis ini cukup gila. Kata Qin-Chen, jika dibandingkan dengan ras manusia, ras iblis ini cukup gila. Karena ras iblis dipertarungkan seperti ini, bahkan setelah pertarungan banyak orang yang meninggal dan tidak sedikit orang yang cacat. Kerugian seperti itu membuat Qin-Chen cukup heran. Walaupun ada persaingan, misalnya persaingan, namun persaingan itu hanya untuk memobilisasi kekuatan seseorang dan meningkatkan kekuatan seseorang. Tetapi tidak seperti ras iblis ini, karena setiap pertarungan pasti akan berdarah. Dan Raja Iblis Abadi nampak juga dia berada di atas tahta. Dia tidak berkata apa-apa, sepertinya Raja Iblis Abadi tampak senang melihat pertarungan yang begitu tragis. Ini terlalu tidak normal.